mengajak Anda pagi hari ini buka Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Kita 1 bulan ini akan belajar banyak tentang Yesaya pasal 9 ayat 6. Kalau mungkin saudara perhatikan, saudara, pertama saya berbicara tentang penasihat ajaib, saudara. Ya kan, lalu kemarin Pastor Pendi bicara tentang God Almighty. Dan hari ini saya akan bicara tentang Everlasting Father, saudara. Dan nanti di end daripada Desember saya akan bicara tentang Prince of Peace, di mana saudara Yesaya 9 ayat 6 adalah sebuah pesan Natal yang luar biasa. Saya berdoa Natal tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan saudara, tapi Natal merupakan sebuah pesan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada dunia, supaya Anda ngerti bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Ada amin, saudara. Namanya Yesus, saudara. Kalau saudara baca Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang Wonderful Counselor, penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, God Almighty. Dan dia juga Everlasting Father. Dan yang terakhir adalah Raja Damai. Yang percaya katakan amin, saudara. Dan izinkan saya pagi hari ini membahas tentang sebuah topik daripada nama yang diberikan kepada Yesus Kristus. Dan saya percaya dia bukan cuman God Almighty, dia bukan cuman Wonderful Counselor, tapi dia adalah Everlasting Father, Bapa yang kekal, saudara. Nah, pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama beberapa hal yang penting. Yang pertama, what is definition? Apa sih definisi daripada Bapa yang kekal itu, saudara? Saya mengajak Anda, yuk kita belajar sama-sama. Kalau Anda pelajari kata Bapa dari bahasa aslinya itu adalah abs, yang berasal dari kata kerja ava, yang artinya to be willing to give forth of on oneself. Artinya saudara, Bapak itu berasal dari sebuah kata ava yang artinya itu bersedia memberikan dirinya sendiri, saudara. Dan saya yakin dan percaya kita tidak perlu meragukan bahwa dia adalah Everlasting Father, karena dia adalah orang yang bersedia memberikan nyawanya, memberikan dirinya sendiri kepada anak-anaknya. Itu sebabnya saudara, kalau saudara mengerti bahwa seorang ayah sejati, dia akan berkorban mati-matian untuk anaknya, saudara. Karena saya yakin dan percaya kata aba ini, ava ini adalah pengertiannya seperti itu. Adalah seseorang yang bersedia bukan cuma berkorban, tapi memberikan dirinya kepada orang-orang yang dikasihinya. Itulah ava atau Bapak, saudara. Saya yakin dan percaya Bapak itu adalah seorang pribadi yang bukan cuma mau bekerja untuk anak-anaknya, tapi dia mau berkorban untuk anak-anaknya, saudara. Itu sebabnya kenapa para pria, ketika Anda udah punya anak, kita harus bekerja keras, kita harus kerja. Saya menasihati beberapa bapak-bapak yang dekat dengan saya, ya memang kamu kerja, mau gak mau cuma satu, membahagiakan keluarga, membahagiakan istrimu, membahagiakan anakmu. Untuk itulah kita bekerja pagi, siang, malam, dan semuanya. Karena saya percaya ada sebuah responsibility yang harus dimiliki oleh seorang bapak, oleh seorang ayah, yaitu mau berkorban kepada orang-orang yang dicintainya. Ada seorang pemuda di tempat ini, dia setiap minggu keluar kota, saudara. Kerja. Kalau ditanya ngapain sih harus sesampai itu, ngapain sih untuk sesulit itu? Karena salah satunya dia bilang, saya mau bahagiakan anak saya. Dia mulai cerita, dulu kami hidup susah, guru. Untuk beliin es krim anak saya 5.000 perak aja saya gak punya uang. Sampai kami dihina dan sebagainya. Dan itulah afah. Seorang bapak pasti akan berkorban untuk anak-anaknya. Yang setuju katakan amin, saudara. Saya yakin dia bukan cuma mau kerja keras, tapi afah bapak ini adalah seorang yang bahkan mau memberikan nyawanya untuk anak-anaknya, saudara. Dalam konteks Ibrani, istilah bapak sering menggambarkan seseorang yang berperan sebagai pemimpin, pelindung, atau sumber hidup bagi orang-orang di sekitarnya, saudara.
Gelar Bapa di ayat ini tidak merujuk kepada hubungan ritelar dalam Trinitas, yaitu Yesus sebagai Allah Bapa, melainkan perannya adalah sebagai pelindung umat yang kekal dan sumber kasih serta keselamatan. Bagian yang berikutnya yang saya mau mengajak Anda untuk belajar adalah kata kekal. Katakan sama-sama kekal, saudara. Tadi kita belajar kata ava dan kita belajar kata kekal, saudara. Dari bahasa Ibrani et yang artinya as far as, yaitu sejauh atau up to, hingga, atau until, sampai, saudara. Juga bisa berarti saudara selamanya, atau into the future, saudara, ke masa yang akan datang atau ke masa yang depan, saudara. Jadi kata kekal dalam bahasa Ibrani ini menunjukkan sebuah sifat yang abadi. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Mesias tidak akan berakhir, saudara. Dalam perjanjian baru Yesus diidentifikasikan sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Wahyu pasal 22 ayat 13. Dia adalah Alfa dan Omega, yang mengukuhkan perannya sebagai penguasa kekal dan juga Father of Eternity. Artinya Bapa yang abadi, yang sudah ada sejak dahulu, sekarang sampai selama-lamanya, di mana Dia adalah Bapa atas waktu dan kekekalan. So kalau Anda perhatikan konteks kata kekal di sini bukan menekankan kata tersebut atau hal tersebut, tetapi lebih menekankan sifat kekekalan dari kebapaannya. Bagaimana Yesus adalah Bapa yang tidak berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya, yang selalu ada buat kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Lo masa sih? Ya benar, saudara, Yesus selalu ada. Dia tidak pernah terlelap. Dia selalu menjaga kita dan menyertai kita, amin, saudara. So kalau Anda perhatikan kata Aba, kata Ava, kata Et, kalau kita gabungkan, yaitu Bapa yang kekal, dalam bahasa Ibrani adalah Afiat. Artinya merujuk kepada karakter Kristus yang seperti Bapa yang akan menyediakan dan melindungi anak-anaknya dengan kasih, hikmat, dan juga belas kasihan, saudara. Itu sebabnya kembali ke Yesaya pasal 9 ayat 6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya akan disebut Wonderful Counselor, God Almighty, Everlasting Father, Prince of Peace. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama dari sebuah kata Everlasting Father, bagaimana menunjukkan tentang sifat Kristus yang adalah Bapa yang kekal, yang abadi, yang menjagai kita, melindungi kita sampai selama-lamanya. Ada amin, saudara. Yang kedua, yuk saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama what is the characteristic daripada Everlasting Father, saudara. Kalau Anda perhatikan, apa sih karakteristik atau ciri daripada Everlasting Father? Apakah pantas Yesus untuk disebut sebagai Everlasting Father? Yesaya 9 ayat 6 jelas sekali berkata, Dia adalah Wonderful Counselor. Kita udah belajar apa itu penasihat ajaib. Kita udah belajar minggu lalu tentang God Almighty, Dia Allah yang perkasa. Dan kita akan belajar hari ini Everlasting Father. What is the characteristic daripada Everlasting Father? Yang pertama adalah kasih yang tak terbatas, saudara. Yeremia 31 ayat 3 berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. The first karakteristik daripada Everlasting Father, yaitu kasih yang tak terbatas. Anda pasti sepakat dengan saya bahwa Bapa yang kekal, seperti yang saya tadi katakan, kata Ava adalah seseorang yang rela untuk memberikan dirinya. Anda sudah belajar kata Bapa tadi, yaitu to be willing to give. Bahkan saudara adalah bersedia untuk memberi. Memberi apa, saudara? Memberi seluruhnya. Bahkan yang pertama adalah memberi kehidupan dan memberi nyawanya bagi penebusan dosa kita.
Saya yakin sekali the first karakteristik yang sangat kuat, yang sangat mendasar daripada everlasting Father, yaitu kasih yang tak terbatas. Dia begitu mengasihi kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak akan binasa, tetapi melainkan memperoleh hidup yang kekal. That is the karakteristik daripada everlasting Father. Dan kalau Anda mau ngerti tentang esensi Natal, adalah menceritakan bagaimana tentang kelahiran Yesus, menceritakan tentang karakteristik daripada everlasting Father, di mana kasih-Nya tidak terbatas dalam hidup kita. Dia berkata, dari jauh Tuhan sudah menampakkan diri kepadanya, dan Dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jujur saudara, dalam hal ini ketika saya baca ini, saya merenung dan saya juga menyadari bahwa Dia adalah everlasting Father. Kita sebagai bapak-bapak, kadang-kadang kita mengasihi orang tapi terbatas. Terbatasnya apa? Kalau kamu sayang sama aku sayang sama kamu. Kasih kita terbatas. Detik ketika kamu mengkhianati aku gak sayang lagi sama kamu. Kenapa kita bisa lakukan? Karena kita bukan everlasting Father. The only one, satu-satunya everlasting Father adalah Jesus Christ. Itu sebabnya ketika Anda jatuh dalam dosa, Anda balik lagi, Dia gak pernah ngomong, udah ya, ini terakhir ya, kalau kamu buat salah lagi, aku gak mau ampuni kamu. Saya gembala sidang, saya pendeta, saya hamba Tuhan. Tapi jujur saudara, manusia sangat terbatas, termasuk saya. Kita bisa kadang jengkel sama orang ngeseli kita, lalu kita bilang, udahlah gua gak mau berteman lagi sama orang itu. Karena kasih manusia terbatas. The only one, satu-satunya yang gak punya batasan kasih adalah Bapak kita, karena Dia adalah everlasting Father. Of course saya harus belajar sebagai gembala. Of course saya gak bisa nyenengi semua orang. Semua orang juga gak bisa nyenengi saya. Tapi dari pelajaran hari ini kita bisa belajar tentang everlasting Father. Bagaimana everlasting Father, karakteristik yang pertama adalah Dia punya kasih yang tak terbatas, saudara. Gak peduli berapa kali kita nyakiti Dia, gak peduli berapa kali kita mengkhianati Dia, Dia selalu ada buat kita. Makanya hari ini saya gak tahu apa yang kamu alami. Mungkin kamu udah jauh dari Tuhan, mungkin kamu kecewa sama Tuhan, mungkin kamu merasa, Tuhan mana janjimu? Katanya Tuhan akan bawa aku ngalami ini. Tapi sampai hari ini kok hidupku kayak gini. Percayalah saudara, He is everlasting Father. Dia adalah Bapa yang kekal, dan Dia punya karakteristik yang kuat, bahwa kasih-Nya tidak pernah terbatas. Gak peduli apapun yang Anda alami, gak peduli bagaimana kondisimu, kasih-Nya tidak terbatas. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh semua dimensi apapun yang ada di dunia. Because He is everlasting Father. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu, saudara. Seringkali waktu kita tidak setia, Dia tetap setia sama kita. Itulah everlasting Father, saudara. Yang kedua, saudara, what is the karakteristik daripada everlasting Father? Sebab ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya benar-benar ngakui bahwa saya harus banyak sekali bertobat. Karena kadang-kadang kita bisa terbatas, tapi kita harus belajar seperti Yesus yang tidak punya batasan kasih. Yang kedua, saudara, everlasting Father, karakteristiknya adalah kasih yang tak bersyarat, saudara. Wah, ini lebih berat lagi. Kasih-Nya gak terbatas. Makanya dikatakan panjang lebar dalam kasih Tuhan. Tapi yang kedua, everlasting Father. Makanya saya katakan Dia layak disebut Bapa yang kekal, everlasting Father. Kenapa? Karena kasih-Nya tak bersyarat, saudara. Anda bisa tahu di dalam Alkitab, kalau Anda baca Kejadian 1 sampai Wahyu pasal 20-an, saudara. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satu pasal yang menceritakan dengan 3 perumpamaan yang berbeda, tapi dengan tujuan yang sama, kecuali dalam Lukas pasal yang ke-15. Yang pertama tentang domba yang hilang, lalu yang kedua tentang dirham yang hilang, dan yang ketiga tentang anak yang hilang, saudara.
Pertanyaannya, kenapa satu pasal sampai dibuat 3 kali perumpamaan yang berbeda untuk cuman menyampaikan sebuah message yang sama, atau menyampaikan sebuah pesan yang sama, tujuan yang sama? Why? Karena satu, saudara, ini adalah karakteristik daripada everlasting Father. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang menyatakan the heart of the Father, saudara. Itulah everlasting Father. Kalau Anda perhatikan, kasihnya tidak bersyarat. Dia menceritakan kalau domba itu hilang, dia akan mencari yang terhilang, meninggalkan yang 99. Dia menceritakan tentang 1 dirham yang hilang, itu akan dicari sampai kemana-mana. Dan bicara tentang anak yang hilang, Anda tahu, tiba-tiba ada seorang anak yang datang sama bapaknya, dan dia bilang, aku minta warisan. Padahal bapaknya belum mati, tapi minta warisan. Ini anak yang durhaka. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Uangnya diambil, dia foya-foya, main pelacur, senang-senang, dan semuanya, segala macam dia kerjakan. Lalu singkat cerita apa yang terjadi, saudara? Dia foya-foya dan akhirnya dia kekurangan, gak punya uang. Sampai akhirnya Alkitab mencatat dia pergi kepada peternak babi. Dia mau makan makanan babi karena dia udah gak punya uang dan dia terpuruk sekali. And the end of the day, ketika dia mau makan, ternak babi punya makanan babi, tiba-tiba dia ingat bapaknya. Lalu tiba-tiba dia mengambil sebuah keputusan untuk pulang ke rumah bapaknya. Saya singkat ceritanya, dia datang ke rumah bapaknya. Ternyata bapaknya sudah menunggu dia dan melihat terus, kapan anakku pulang. Because why? Because he is everlasting Father, saudara. Dia adalah bapak yang kasihnya tak bersyarat, saudara. Dan dia gak peduli berapa banyak Anda mengecewakan dia. Dia selalu menanti dengan tangan yang terbuka dan berkata, come back to me. Datang kembali, nak. I'm waiting for you. So long time. Sudah lama aku menanti engkau. That is the karakteristik daripada everlasting Father, saudara. Dan Alkitab mencatat ketika anaknya pulang, dia lari mendekati anaknya, dipeluk, dicium, saudara, dikasih jubah yang baru, dikasih cincin yang baru, dikasih sendal yang baru, bahkan dibuatkan pesta, saudara. Kenapa? Karena kasihnya tak bersyarat, saudara. Seringkali kita sebagai orang tua, bahkan pendeta, kalau you baik sama saya akan baik sama kamu. Kalau tiba-tiba kamu mengkhianati saya belum tentu bisa baik sama kamu. Tapi ketika saya renungkan firman ini, saya berkata, Tuhan, the only one, satu-satunya yang memiliki kasih tanpa syarat adalah Tuhan, saudara. Because He is everlasting Father. Itu karakter yang kedua daripada everlasting Father. Yang ketiga, saudara, apa karakteristik daripada everlasting Father? Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Saya percaya karakteristik yang ketiga daripada everlasting Father adalah orang yang murah hati, generosity. Orang yang murah hati. Saya yakin dan percaya kalau kita berkata bahwa Kristus tinggal di dalam kita, harusnya, saudara, kita jadi orang yang murah hati. Ada amin, saudara. Kenapa? Karena kita beringkali berkata bahwa aku ini tinggal di dalam Kristus, tapi kita nggak ada kemurahan hati. Bahkan kalau Anda tahu, kemurahan hati adalah salah satu buah daripada Roh Kudus. Ada 9 karunia atau 9 buah daripada Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 mengatakan seperti itu. Karena buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, generosity, kemurahan hati. Dan saya yakin dan percaya, saudara, salah satu karakteristik yang kuat sekali daripada everlasting Father, yaitu, saudara, Dia adalah Allah yang murah hati, saudara. Dia murah hati. Pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita murah hati ketika kita melihat orang lain kekurangan? Apakah kita dengan murah hati memberikan pertolongan kepada orang-orang di sekitar kita? Ketika kita melihat, saudara, keluarga kita, ketika kita melihat seseorang yang sangat membutuhkan pertolongan, apakah hatimu tergerak oleh belas kasihan?
Lihat di dalam kejadian, dalam apapun yang Yesus lakukan, dia selalu tergerak oleh compassion, belas kasihan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang murah hati. Bayangkan ketika ada banyak orang datang ikut dia, mendengarkan khotbahnya, lalu mereka kelaparan, Yesus ngomong sama murid-muridnya, kasih mereka makan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang murah hati. Dia melihat orang buta berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu hatinya tergerak oleh kemurahan hatinya, dan dia menolong orang tersebut. Anda baca di Alkitab, semua kejadian yang menggerakkan Yesus untuk melakukan mujizat didasari dengan compassion, belas kasihan, kemurahan hati. Dan saya percaya ini harus menjadi sebuah karakteristik yang kuat di dalam gereja. Gereja hadir untuk menyatakan kemurahan hati, menyatakan belas kasihan. Saya nggak tahu dengan Anda, tapi secara pribadi kami semua percaya, yakin gereja harus ada dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Melalui compassion, belas kasihan, kemurahan hati, orang akan melihat Kristus dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita jadi orang Kristen tapi pelitnya minta ampun, tidak pernah mengulurkan tangan untuk membantu orang yang lagi kesusahan. Saya bersyukur di gereja ini, ketika ada orang yang lagi susah, ketika orang yang membutuhkan pertolongan, saya melihat bahwa begitu banyak orang-orang yang dengan cepat mengulurkan tangan. Dan ini tanda kemurahan hati, saudara. Dan harusnya memang seperti itu, karena saya yakin dan percaya orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus, orang yang tinggal di dalam Roh, akan menghasilkan buah-buah Roh. Dan salah satunya adalah kemurahan hati, saudara. Karena Bapak kita adalah Bapak yang murah hati. Everlasting Father adalah karakteristiknya adalah seorang yang murah hati, saudara. Lalu yang berikutnya, what is the karakteristik daripada everlasting Father, saudara? Amsal 3 ayat 11 sampai 12 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, janganlah engkau bosan dengan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya, seperti seorang anak, seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Saya percaya ada karakteristik daripada everlasting Father yang berikutnya adalah sebagai pelindung, adalah sebagai penuntun, saudara. Berapa banyak orang yang percaya tugas ayah adalah melindungi anak-anaknya. Tugas seorang ayah adalah memberikan direction atau visi atau tuntunan kepada anak-anaknya. Dan itu yang diberikan sama Tuhan. Maka dia berikan, hai anakku, jangan nolak didikan Tuhan. Karena Tuhan akan mendidik kita, karena dia mau menuntun kita ke jalan yang benar. Bahkan dia berkata, I'm the way, aku adalah jalan, the truth and the life. Aku adalah kebenaran. Dan saya percaya dia akan menuntun kita kepada kebenaran, karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Salah satu karakteristiknya adalah melindungi kita. Makanya kalau kita perhatikan di dalam Alkitab banyak sekali, Tuhan adalah perisaiku, kota bentengku, dan sebagainya. Bahkan pemazmur menggambarkan bagaimana everlasting Father itu sebuah gambaran seperti kota benteng yang melindungi kehidupannya. Everlasting Father itu seperti sebuah perisai melindungi semua kita. Bahkan digambarkan tentang Raja Wali bagaimana melindungi anak-anaknya. That is everlasting Father. Jadi percaya bahwa Bapak kita adalah Bapak yang kekal. Dia pasti melindungi saudara, dia pasti menuntun saudara, because He is everlasting Father. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi yuk kita belajar sama-sama karakteristik daripada Bapak yang kekal, everlasting Father, sebagai pelindung dan juga sebagai penuntun, saudara. Jadi kalau Anda membutuhkan perlindungan, datang kepada Dia, karena Dia adalah everlasting Father. Kalau engkau butuh tuntunan, datang sama Dia, karena Dia akan mendidik kamu, Dia akan mengajar kamu, akan menuntun kamu, karena Dia adalah everlasting Father, saudara. Yang berikutnya, saudara, ayat yang sangat populer
Saya percaya karakteristik daripada everlasting Father adalah sumber kekuatan dan sumber penghiburan. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya yakin dan percaya seorang ayah adalah sumber kekuatan. Seorang ayah adalah sumber penghiburan. Matius 11 ayat 28-29 berkata, marilah datang kepadaku semua engkau yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, saya yakin dan percaya Bapa yang ada di sorga, Bapa yang kekal adalah sumber penghiburan. Jadi kalau hari ini mungkin Anda butuh kekuatan, datang kepada Dia, because He is everlasting Father. Kalau Anda membutuhkan penghiburan, mungkin Anda sedih, Anda sedang mengalami yang gak enak, Anda mengalami proses, Anda mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup Anda, datang kepada Dia, karena Dia akan memberikan penghiburan. Dia akan memberi kekuatan. Dia membuka tangannya dan berkata, mari datang kepadaku semua kamu yang lagi lesu, semua kamu yang lagi capek, semua kamu yang lagi jenuh dalam hal apapun, datang sama Tuhan, dan Dia akan kasih kekuatan kepada Anda. Dia akan kasih penghiburan kepada Anda, karena Dia adalah Bapa yang kekal, dan Dia memberi kekuatan kepada kita. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga dan keempat berkata seperti ini. Terpujilah Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus 1, dia berkata, terpujilah Tuhan Bapa yang penuh belas kasihan, sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Dalam pelayanan, Paulus tidak cuma melayani jalannya mulus, dia mengalami banyak proses, banyak tantangan. Kalau Anda baca biografi dari Paulus, luar biasa. Dia katakan, kami kadang-kadang kurang tidur, dipukul, bahaya, mengalami bahaya dari pihak Yahudi, dari pihak luar Yahudi. Berapa kali dipukul, dianiaya, kurang tidur, kapal karam, dan mengalami begitu banyak penderitaan, di penjara dan sebagainya. Tapi dia berkata bahwa dia bersyukur karena punya Bapa yang penuh dengan belas kasihan, Bapa yang penuh dengan kemurahan hati, dan Allah yang sumber segala penghiburan, dan menghibur mereka sehingga mereka bisa melalui semua penderitaan. Bahkan bukan cuma mereka melaluinya dikuatkan, mereka juga bisa menghibur orang-orang lain, murid-murid mereka yang mengalami penderitaan yang serupa dengan mereka. Dan itulah karakteristik daripada everlasting Father. Saya yakin dan percaya semua yang kita pelajari bukan omong kosong. Ini benar-benar karakteristik daripada Bapa yang kekal. Itu sebabnya dikatakan, inilah makna Natal yang sebenarnya. Hari ini telah lahir bagimu seorang anak, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut mereka Wonderful Counselor, God Almighty, Everlasting Father, and Prince of Peace. Nanti di akhir Desember, minggu terakhir kebaktian, saya akan bicara tentang Raja Damai, bagaimana Yesus adalah Prince of Peace. Dan saya percaya hari ini kita bisa belajar sama-sama tentang Bapa yang kekal, supaya kita mengerti bahwa Dia adalah everlasting Father. So kalau Anda membutuhkan penghiburan, Anda membutuhkan kekuatan, datang sama Dia, karena Dia adalah Bapa yang kekal. Yang percaya katakan amin, saudara. Lalu yang berikutnya yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama, kalau kita udah ngerti semua karakteristik daripada Bapa yang kekal, bahkan kita sudah dikasih pengertian yang benar bahwa Bapa yang kekal adalah seseorang yang rela memberikan bahkan nyawanya, hidupnya dikorbankan buat kita. Dan kita udah kenal semua tentang karakteristik daripada Aba yang kekal ini. Lalu what should we do? Apa yang mesti kita lakukan?
Saya mau mengajak Anda belajar dari life of Jesus Christ sendiri. Learn bagaimana from Jesus. Dari mana kehidupan Yesus sendiri, bagaimana dia merespon ketika dia punya everlasting Father. Apa yang Yesus lakukan? Kita akan belajar sama-sama. Ada beberapa poin penting Anda bisa catat supaya ini menjadi sebuah pegangan dalam hidup kita. Kalau kita menyadari bahwa kita memiliki everlasting Father, Bapa yang kekal, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudara, yaitu kebergantungan. Katakan kebergantungan. 2 kali lebih keras, kebergantungan. Anda bisa belajar dari kehidupan Yesus ketika dia sadar punya Bapa yang luar biasa. Dia memiliki everlasting Father. Yang dia lakukan dalam hidupnya adalah bergantung kepada Bapaknya. Yohanes pasal yang kelima ayat 19 berkata seperti ini. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan oleh anak, saudara. Perhatikan baik-baik. Sekalipun Tuhan Yesus adalah Allah, dia menunjukkan betapa dia bergantung kepada Bapaknya. Bagaimana ia tidak bisa dikatakan melakukan apapun kalau nggak lihat dulu apa yang Bapak kerjakan. Ini bicara tentang apa? Yesus mengajarkan sekalipun dia Allah, sekalipun dia Tuhan, dia berkata bahwa hidupnya harus bergantung kepada Bapaknya. Bahkan di tengah-tengah pelayanannya, saudara, dia berkhotbah, dia mendoakan orang sakit, dia buat mujizat. Tiba-tiba Alkitab mencatat dia mundur dan menghilang. Bukan karena dia takut, tapi dia pergi berdoa. Dia berdoa kepada Bapaknya. Kenapa? Karena dia bergantung kepada Bapaknya. Dia sadar dia tidak bisa melakukan dengan kekuatannya, tapi dia melakukannya karena Bapaknya, saudara. Dan dia melihat apa yang Bapaknya lihat, dan apa yang Bapaknya lakukan dia kerjakan. Nah, inilah bagaimana Yesus sendiri ketika melayani tetap memprioritaskan Bapa dibanding pelayanannya sendiri. Dan ketika dia memisahkan diri daripada orang-orang dan para murid, dan menyendiri untuk memilih untuk berdoa, dan dia tetap memprioritaskan hubungan dengan Bapaknya. Karena itu adalah menyatakan bagaimana Yesus kebergantungan yang penuh dengan Allah dan tidak menggunakan kekuatannya sendiri. My question, sebuah perenungan. Bagaimana dengan kita yang adalah manusia, yang bukan Tuhan? Apakah kita bergantung kepada Allah atau tidak, saudara, dalam mengerjakan semua hal? Bayangkan, Yesus anak Allah, dia punya kuasa. Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Di tengah kemanusiaannya dia bisa punya kuasa. Tetapi saudara perhatikan, dia mengandalkan Bapaknya. Dia bergantung dengan Bapaknya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang adalah manusia biasa, yang tidak punya kekuatan apa-apa? Apakah kita juga bergantung hidup kita dengan Allah? My mom selalu ngomong, Tuhan, kalau hari ini Engkau gak ada bersama aku, lebih baik aku mati. Kenapa? Karena dia bergantung hidup dengan Tuhan. Aku gak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Dan saya mau beritahu buat Anda dengan jujur, kalau gak ada Tuhan di gereja ini udah gak mungkin eksis sampai hari ini. Kalau gereja ini ada 21 tahun, saya percaya, karena kita mengandalkan Tuhan. Kita bergantung sama Tuhan, saudara. Hari ini kita belajar bagaimana yang dilakukan oleh Yesus ketika dia memiliki everlasting Father. Tidak membuat dirinya sombong, tidak membuat dirinya mamer bahwa dia punya Bapa yang hebat, tapi dia justru mengajarkan kepada kita, kalau kita sadar bahwa Bapa kita itu Bapa yang kekal, everlasting Father, Tuhan yang luar biasa dahsyat, kita harus bergantung hidup sama Bapa. Kita harus terus mengandalkan Bapa. Karena saya percaya ketika Anda lakukan ini, Anda akan lihat hal yang ajaib akan Anda alami bersama-sama dengan Tuhan yang percaya. Katakan amin. Bahkan dikatakan sekali lagi, ayat ini benar-benar menggugah hati saya. Dikala dikatakan
Aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jika tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan oleh anak. Saya berdoa supaya Anda dan saya menyadari bahwa ketergantungan kita dengan Tuhan, itulah kunci kemenangan kita. Ketergantungan kita dengan Tuhan, itulah yang membuat kita kuat dan membuat kita bisa mengalami kemenangan yang dahsyat. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang kedua, what should I do? Apa yang mesti aku lakukan ketika aku memiliki everlasting Father? Yang pertama adalah ketergantungan, yang kedua adalah keteladanan. Katakan sama-sama, keteladanan. Yohanes 5 ayat 17 ini luar biasa, dikatakan gini, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ketika saya baca ayat ini, saya mulai merenung. Lihat baik-baik, berapa banyak orang yang percaya sampai hari ini Bapak kita di sorga bekerja, saudara. Kalau Anda baca di Alkitab, ini Alkitabiah, bahwa Dia menyediakan rumah buat kita di sorga. Dan Dia bekerja sampai hari ini, saudara. Dia melakukan kerjanya, bagiannya. Dan bagaimana dengan kita? Makanya saya berdoa supaya Anda dan saya, ketika kita menyadari bahwa kita punya everlasting Father, yang kita perlu lakukan yang kedua adalah keteladanannya kita ikuti. Kalau Bapa yang di sorga sampai sekarang bekerja, maka aku pun bekerja juga. Berapa banyak saudara percaya ayat ini masih relevan walaupun sudah 2000 tahun yang lalu? Berapa banyak saudara yang yakin dan percaya, sepakat dengan saya, ayat ini masih relevan di zaman kita? Jangan ngomong, wah ini ditulis waktu itu, Bapak udah selesai kerjanya. Siapa bilang? Dia masih bekerja, karena Dia masih menyediakan rumah buat kita di sorga, supaya Dia nanti suatu hari kita akan pulang dan kita punya rumah di sana. Dan Alkitab mencatat, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Jadi Yesus gak nganggur, Dia bekerja, Dia mengajar, Dia berkhotbah, Dia melayani, karena Dia tahu bahwa sampai sekarang Bapaknya juga bekerja. Dia tidak serta-merta punya Bapak yang kekal, everlasting Father, lalu Dia bangga, lalu hidupnya senang-senang. Dia bangga lalu hidupnya biasa-biasa, nikmati, enjoy. Kita punya Bapak yang luar biasa. Pokoknya nanti kalau kita butuh sesuatu kita berdoa, kalau kita lagi ngalami masalah kita datang sama Tuhan. Tapi Dia bekerja, saudara. Itu sebabnya saya juga percaya relevan. Doa saja tidak bisa membuat kita cukup untuk diberkati Tuhan, tapi kita harus tambahkan dengan bekerja. Yang setuju katakan amin. Doa saja nggak membuat kita kaya, saudara. Doa saja cari Tuhan tiap pagi nggak membuat kita jadi diberkati. Tapi yang membuat kita diberkati ketika kita doa dan bekerja. Bekerja sambil berdoa. Waktu kita bekerja kita tanya Tuhan, dan kita minta hikmat sama Tuhan. Melalui doa Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Apa yang harus kita kerjakan, bagaimana caranya bekerja dan sebagainya. Dan akhirnya membuat kita diberkati sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini keteladanan yang luar biasa. Dikatakan Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes 8 ayat 38, apa yang kulihat daripada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Ini adalah sebuah keteladanan. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, itu yang dia sampaikan. Dan dia bekerja karena Bapaknya bekerja, saudara. Saya yakin dan percaya ini yang harus dimiliki. Hampir sama dengan ketergantungan tadi, saudara. Tuhan Yesus juga meneladani Bapaknya yang di sorga. Dia berkata, kalau Dia bekerja, aku bekerja. Apa yang aku lihat, itu yang aku kerjakan. Dan saya berdoa supaya Anda dan saya juga bisa mengambil sebuah karakteristik yang luar biasa, yaitu bagaimana Yesus selalu meneladani kehidupan dari Bapaknya. Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa meneladani kehidupan Bapak kita di sorga. Dan tantangan buat saya,
bukan bagaimana kita meneladani Bapa kita di sorga, tapi tantangan yang terbesar waktu kita jadi bapak jasmani, apakah anak kita melihat sesuatu yang bisa dia teladani dari kehidupan kita? That is the big problem. Untuk kita meneladani apa yang dikerjakan oleh Bapa itu mudah, karena dia sempurna, dia everlasting Father. Kita cuma lihat, wah memang gua nggak bisa, tapi gua akan belajar terus bagaimana meneladani. Tapi pertanyaannya, waktu kita jadi orang tua Bapak, apakah anak-anak kita, istri kita melihat hidup kita dan dia bisa meneladani sebuah nilai yang baik dari hidup kita? Itulah permasalahan yang terbesar, saudara. Keteladanan itu gampang ketika kita menjadi orang yang harus meneladani orang lain. Tapi ketika kita yang harus diteladani, itulah pergumulan yang terberat, saudara. Saya nggak ngomong bahwa saya sempurna. Saya sebagai bapak, saya bisa buat salah. Sebagai bapak, saya bisa buat kesalahan. Saya bisa ambil keputusan yang salah. Saya punya anak satu namanya JJ. Tapi pertanyaannya satu, ketika dia lihat hidup saya, apakah dia juga bisa meneladani sesuatu yang baik dari hidup saya? Saya sering ngomong, jangan paksa anakmu baca Alkitab, tapi tunjukkan sama mereka bagaimana kamu baca Alkitab. Jangan paksa mereka untuk nyembah Tuhan, tapi show them how to worship. Jangan ngajari mereka takut akan Tuhan, tapi contohi mereka bagaimana takut akan Tuhan itu. Jangan cuma ngomong. Ngomong itu gampang. Kamu harus rajin. Contohin bahwa kamu adalah bapak yang rajin. Kamu harus sungguh-sungguh kalau bekerja. Kamu harus contohi bagaimana kamu sebagai bapak memberikan contoh yang baik dalam bekerja. Kamu bilang, gak boleh kurang ajar sama orang tua. Kamu harus kasih contoh bagaimana kamu tidak kurang ajar sama orang tua. Apapun itu, saudara. Kamu harus sayang sama istrimu nanti. Kamu buktikan bahwa kamu menyayangi mamanya. Dan dia akan lihat nanti, kalau dia punya istri, dia juga akan sayang sama dia. Saudara, seringkali ada orang tua ngomong, kenapa ya kok bisa KDRT dan sebagainya terjadi? Karena dia melihat mamanya juga digituin, saudara. Kebanyakan kasus KDRT, saudara, terjadi karena mereka meneladani bapaknya. Bapaknya juga melakukan KDRT. Dan itu terus menjadi sebuah kayak kutuk, terus turun. Sekali lagi ya, untuk kita meneladani kehidupan Yesus itu gampang, karena dia Bapa yang sempurna. Kalaupun gagal, kita yang salah, bukan bapaknya. Pertanyaan terberat adalah sebagai seorang bapak yang sudah punya anak, apakah kamu bisa jadi contoh bapak yang baik untuk anak-anak? Dengar ya, pria yang hebat buat saya, pria yang luar biasa, bukan Anda yang sukses dalam bisnis, sukses dalam pelayanan. Buat saya nih, pria yang dahsyat itu yang luar biasa kalau kamu berhasil jadi suami yang terbaik dan ayah yang terbaik untuk anak-anakmu. Bagaimana ketika istrimu ngomong, aku respect sama suamiku, dia benar-benar jadi teladan buat aku. Ketika anak-anakmu ngomong, papaku, dad, papiku, apa kayak mau panggil itu daddy, mau apa, mau papi, mau pipa, yang penting satu, dia jadi contoh yang baik untuk anaknya. Dan itulah pria yang luar biasa menurut saya. Listen, ini yang mesti kita lakukan yang kedua, yaitu bagaimana kita meneladani. Pertanyaan saya, who is your father? Ini ada sebuah pepatah mengatakan, jangan marah ya bapak-bapak, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pertanyaannya, siapa yang menjadi teladan kita? Kalau kamu mau lihat bagaimana bapaknya, lihat anaknya, seperti itulah bapaknya. Kebanyakan sih gitu. Kebanyakan semua pasti gitu. Pertanyaannya, who is your father? Siapa bapakmu? Siapa teladan seorang bapak dalam hidupmu? Itu akan sangat mempengaruhi bagaimana karakteristik anakmu. Dengar sekali lagi, saya percaya bahwa semua kehidupan bapak itu akan banyak sekali mempengaruhi dan menularkan kepada anak-anak. Makanya pastikan kamu jadi bapak yang benar, saudara. Kamu jadi bapak yang takut akan Tuhan. Kamu jadi bapak yang hidup dalam kebenaran.
supaya anakmu juga bisa benar. Karena pepatah ini kadang-kadang saya pikir benar juga. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Nah, ini kisah nyata hidup saya. Saya nyetir mobil, dan jujur saya minta ampun, saya ngakui saya suka ngebut, terutama di tol. Karena saya dari sini ke Surabaya, dari sini kemana bawa mobil. Jadi kalau jalan di bawah 100 itu mustahil lah. Kenapa? Ngantuk. Jauh lurus. Saya kalau nyetir mobil, beberapa teman-teman tahu lah, agak ngebut. Langsung gini. Suatu hari salah satu keluarga saya, dia punya anak. Anaknya suka ngebut juga di jalan. Dia cerita sama saya, dia ngomong gini sama saya. Dia di tol sama anaknya, kejar-kejaran. Anaknya di depan, dia di belakang. Dia pikir, wah ini aku sudah 140, berarti anakku lebih dari ini. Wah, aku sudah 160, anakku lebih dari ini. Dia kejar anaknya, tujuannya ngomong supaya jangan ngebut gitu. Tapi semakin dia kejar, anaknya pikir, oh papa mau ngejar, boso cepatnya lagi. Saling kebut-kebutan. Habis itu stop, di ngomong, kamu ini ya jalan ngebut banget nyetir. Saudara tahu, bapaknya shock dengan jawaban anaknya. Dia bilang gini, siapa yang ngajari saya ngebut? Waktu dia cerita sama saya ini kan bawa mobil. Lalu waktu anak saya umur 17 tahun diajari mobil, saya ngajari semua. Lalu saya bilang, kamu antar Ama, kan kita sering ngomong, ya udah nganter Ama. Ama bilang, ngebut lu anakmu, jalannya ngebut gitu. Aku takut, kata Mas Zara. Akut. Lalu saya ngomong, kalah, saya lihat kok masih dalam normal. Ya tapi agak ngebut juga. Lalu saya teringat kata-kata orang ini, keluargaku ini. Lalu kan beberapa kali saya nganter JJ di mobil. Saya ini mau ngebut kadang-kadang karena kebiasaan injak rem, enggak ngegas, saudara. Lalu saya mikir, kalau suatu ketika dia bilang, aku belajar dari bapakku sering ngebut, mateng saya, saudara. Makanya saya mulai hati-hati, saudara. Kenapa? Karena bapak adalah teladan bagi anak-anaknya. Kalau kamu suka emosi, nanti tiba-tiba anakmu emosian, jangan salahkan anakmu, karena dia melihat keteladanan bapaknya. Kalau kamu kasar sama istrimu, jangan aneh, nanti anakmu kasar sama istrinya. Kenapa? Karena dia melihat, mencontoh teladan hidupnya. Makanya pertanyaan saya, renungkan baik-baik. Who is your father? Siapa teladan hidupmu? Hati-hati, saudara. Saya tahu bahwa saya bapak yang gak sempurna, saya bisa buat salah. Tapi saya kadang mikir, saudara, saya harus kasih contoh buat anak saya. Karena ini yang mesti kita lakukan kalau kita mengerti everlasting Father. Dia terlalu sempurna, susah untuk kita ngikuti. Tapi minimal kita bisa meneladani. Kalau salah ya sudah ngakui salah. Nak, maafi dad salah. Kamu jangan gini ya, ini gak bener. Ada amin, saudara. Kalau naik mobil itu gak bener. Harus hati-hati. Kalau mau motong harus lihat dulu. Gak boleh sembarangan. Gak boleh motong jalur orang. Kenapa? Kalau kamu gak ngomong baik-baik, ya dia pikir itu yang benar. Dia mau lihat bapaknya nyetirnya model gitu. Saya mikir, saudara, ketika salah satu keluarga saya ngomong gitu, anaknya bilang, yang ngajari saya ngebut siapa? Wah, saya dari situ ya, saya malah hati-hati banget, saudara. Gimana kalau kamu tiba-tiba lihat anakmu marah-marah, dia mau, yang nyontoi siapa tiap hari? Mateng, saudara. Saya berdoa supaya kamu di rumah bukan cuma jago khotbah, cuma ada di mimbar rohani, tapi kamu harus jadi teladan. Karena kamu harus jadi bapak yang baik untuk anak-anakmu. Yang setuju katakan amin, saudara. Yang berikutnya, what should we do? Apa yang mesti kita lakukan kalau kita punya everlasting Father? Learn from life of Jesus. Yang ketiga adalah ketaatan, saudara. Yang pertama kebergantungan, keteladanan, dan yang ketiga adalah ketaatan, saudara. Matius pasal 14 ayat yang ke-36 dikatakan seperti ini, saudara. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki, saudara.
Yesus saudara taat kepada Bapa. Dan ini ditunjukkan ketika ia melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendaknya, tapi dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Di Getsemani itu dia galau, dia risau, hatinya gelisah saudara. Rasanya seperti mau mati. Bahkan Yesus stres saudara, sampai pembuluh darahnya pecah, sampai mengeluarkan darah keringatnya. Dia sebagai manusia dia takut, rasanya seperti mau mati. Tetapi saudara, dia taat kepada Bapaknya. Dan dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ada sebuah kalimat statement yang menunjukkan ketaatan yang total yang dilakukan oleh Yesus. Dan dia berkata seperti ini, but is not my will, but your will be done. Itulah ketaatan. Bukan apa yang menjadi kehendakku, tetapi biar kehendakmu yang jadi. Saya berdoa supaya seringkali saudara, ketika kita mengalami kegalauan, kita mengalami kegelisahan, kita mengalami hal yang gak enak, seringkali kita mulai cari jalan lain. Kita gak melihat jalan yang Tuhan tetapkan. Saya berdoa supaya ketika kita mengalami banyak hal yang gak enak dalam hidup kita, kita belajar tetap ketaatan kita kepada Allah. Kalau Tuhan ngomong A, kita ikuti A. Kalau Tuhan ngomong B, kita ikuti B. Walaupun apa yang Tuhan plan, apa yang Tuhan ngomong gak sesuai dengan keinginan kita, apa yang Tuhan suruh kita lakukan gak sesuai dengan selera kita, gak sesuai dengan kenyamanan kita, tapi kita tetap melakukan yang namanya ketaatan dan berkata, is not my will, but your will be done. Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa menjadi orang yang meneladani Yesus, yaitu bagaimana dia ketaatannya sama Tuhan 100% tidak diragukan lagi. Yang berikutnya saudara, apa yang dilakukan Yesus ketika dia punya everlasting Father? Yang keempat saudara, yang namanya kepercayaan, kebergantungan, keteladanan saudara, lalu ketaatan dan kepercayaan. Kepercayaan maksudnya apa saudara? Lukas pasal 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah bicara demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ayat ini mengajarkan kita bagaimana dia mempercayakan bahkan nyawanya ke dalam tangan Bapaknya. Itulah kepercayaan. Kepercayaan bukan cuma ngomong, tapi benar-benar menyerahkan semuanya termasuk nyawanya ke dalam tangan orang yang dia percayakan. Dia percaya kepada Bapaknya, dan dia berkata dengan suara nyaring, dia berseru, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara, kepercayaan ini gak mudah. Kalau ngomong gampang. Yesus bukan cuma taat, tapi dia menunjukkan ketaatannya dengan sebuah kepercayaan. Ketika Bapaknya berkata, ini yang menjadi kehendakku, kamu datang ke dunia, kamu disalib. Yesus tidak komplain karena dia taat dan percaya kepada Bapaknya. Menurut saya, kita gak akan bisa taat kalau kita gak percaya kepada orang yang memberikan perintah. Jadi kepercayaan dan ketaatan harus menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kita mau taat sama orang tersebut kalau kita gak percaya apa yang dia ngomong? Yesus taat kepada Bapaknya karena dia percaya kepada Bapaknya. Bahkan di akhir hidupnya dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Karena dia tahu kehendak Tuhan harus terjadi. Bahkan Yesus ngomong, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Dia datang ke dunia bukan punya agenda pribadi, tapi dia melakukan agenda Bapaknya. Kenapa? Karena dia trust the Father. Saya berdoa supaya Anda dan saya percaya kepada Allah. Trust the Lord completely. Jangan cuma percaya setengah-setengah. Kamu harus percaya. Apa yang kita percaya? Bahwa kita percaya bahwa Allah selalu merancangkan yang terbaik buat kita. Dikatakan rancanganku ialah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan penuh dengan harapan. Kita harus percaya dia tidak pernah merancangkan yang jelek dalam hidup kita. Dia tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam hidup kita.
Kalau kamu trust the Lord, percaya proses apapun yang Anda alami itu adalah bagian daripada kehidupan Anda untuk membawa hidup Anda makin dewasa, makin serupa dengan Kristus. Karena saya yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam hidup saya itu adalah yang terbaik. Karena Roma 8:28 berkata, all things work together for good. Semua Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Trust the Lord completely. Saya berdoa supaya Anda menjadi orang-orang yang bukan cuman mau taat, tapi mau belajar untuk percaya 100% kepada Tuhan. Percaya kepada rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Dia tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam hidup kita. Saya undang pemain musik maju ke depan. Yang terakhir, saudara, what should we do? Belajar dari kehidupan Kristus ketika Dia punya everlasting Father. Dan yang terakhir ini adalah menjadi saluran kasih. Artinya apa, saudara? Anda dan saya harus, setelah kita belajar tentang kebergantungan, setelah kita belajar tentang ketaatan, kita belajar tentang semua hal yang tadi kita bahas secara 4, dan yang terakhir ini adalah menjadi saluran kasih. Tolong the box. Menjadi saluran kasih, saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa menjadi saluran kasih. Yohanes 17 ayat 25 sampai 26. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau. Mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku, dan Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan Aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan Aku di dalam mereka, saudara. Yesus bukan cuma mengerjakan pekerjaan yang kelihatan rohani, tapi Dia juga benar-benar mengerjakan gelar nubuatan yang dari Yesaya kepada hidupnya, yaitu apa? Everlasting Father. Bagaimana Dia juga menjadi Bapa bagi murid-muridnya, 12 murid dan murid-murid yang lain. Yesus sendiri mengalirkan kasih Bapa yang Dia terima dari Bapaknya yang di sorga, dan dialirkan kepada murid-muridnya. Saya yakin dan percaya kalau kita punya everlasting Father, saya yakin dan percaya kita akan menyalurkan kasih yang kita terima dari Bapa. Kita akan menyalurkan apapun yang kita alami dari Bapa, yang kita terima dari Bapa, lalu kita berikan kepada orang-orang. 2 ayat penutup, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dengar baik-baik. Kalau Anda perhatikan kata Ibrani daripada Ava atau Bapa, adalah orang yang rela menyerahkan seluruh hidupnya, bahkan nyawanya. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 16. Bapa menyerahkan anak satu-satunya, supaya barang siapa percaya tidak mengalami binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Yesus yang menerima itu menjadi teladan dan memberikan nyawanya juga kepada setiap kita, saudara. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Are you willing to pay the price? Kita mau nggak take responsibility? Kita punya everlasting Father yang memberikan kasih kepada kita, memberikan penghiburan, kekuatan. Setelah kita menerima semuanya, kita harus menyalurkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa supaya everlasting Father bukan cuma menjadi sesuatu yang membanggakan kita. Of course kita bangga karena kita punya Bapa yang kekal. Kita bangga punya Bapa yang luar biasa. But it's not just finish sampai di Bapa yang kekal, tapi kita harus meneladani Kristus. Ingat, ada banyak hal yang kita perlu belajar. Bagaimana Yesus mengajarkan kebergantungannya dengan Bapa. Dan saya berdoa supaya dalam hidup ini kita juga bergantung dengan Tuhan.
dan diajarkan bagaimana ketaatannya dengan Tuhan. Diajarkan saudara banyak hal yang kita harus belajar. Bagaimana kita juga percaya kepada Bapa, percaya kepada rancangannya, kepada rencananya, kepada masa depan yang indah yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita juga harus selain bergantung, selain ketaatan, selain kepercayaan, kita juga punya keteladanan, di mana kita yang sudah menerima semua hal yang baik dari Tuhan, kita juga menjadi Bapa yang baik untuk orang lain. Of course saudara, kita punya salah. Of course kita bukan Bapa yang sempurna. Tapi hari ini mau gak kita belajar sama-sama, mau menjadi saluran kasih untuk orang lain. Saya mulai dari diri saya. Saya gembala sidang, saya bapak rohani untuk semua jemaat FGF. Saya mau melakukan hal ini ketika saya renungkan khotbah ini. Saya ngomong sama Tuhan, nanti di akhir khotbah saya mau buat pengakuan. Apa itu pengakuan? Pengakuannya sederhana. Mungkin saudara, saya belum jadi bapak yang baik untuk sebagian orang. Mungkin saya ada jadi bapak yang baik, tapi ada beberapa yang juga merasa kamu pendeta saya, tapi kamu gak merasa kayak bapak yang baik buat saya. So apa yang mesti saya lakukan? Saya bertobat saudara. Saya bilang gak mudah, karena parameternya terlalu tinggi, yaitu everlasting father itu adalah bapak yang di sorga. Sementara ketika kita lihat bapak yang di dunia gak sama dengan apa yang kita dengar tentang everlasting father. Maukah kita merendahkan diri hari ini ya, setelah khotbah selesai? Saya berdoa supaya Anda bisa datangi anak-anakmu, lalu bilang sama anakmu, nak, maafin papa kalau papa gak jadi bapak yang baik buat kamu. Tapi hari ini bapak janji, bapak mau jadi bapak yang baik buat kamu. Mungkin kamu suami, kamu gak jadi suami yang baik untuk istrimu. Maukah kamu dengan rendah hati berkata sama istrimu, maafkan saya sayang, kadang saya gak jadi suami yang baik buat kamu. Tapi hari ini saya belajar tentang everlasting father. Bagaimana kita harus, yang paling penting, who is your father? Dan siapa yang kamu teladani? Makanya waktu saya renung ini, saya bilang, saya deh bertobat duluan, saya minta maaf semua jemaat. Kalau mungkin saya gak jadi bapak yang baik buat Anda, saya mohon ampun, saya mohon maaf. Tapi mau gak kita hari ini belajar sama-sama, Tuhan, aku mau jadi bapak yang baik. Dalam artian, mau jadi saluran kasih untuk orang lain. Apapun yang sudah Anda terima dari Tuhan, tanggung jawab kamu adalah menyalurkannya untuk yang lain. Yang setuju katakan amin. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan.